Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TB, senang sekali pada kesempatan di hari ini saya Rival Firmansyah kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Teras EB. Obrolan santai seputar pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesiapan destinasi wisata dalam menyambut kunjungan wisatawan, mulai dari kesiapan fasilitas, peran masyarakat, sehingga kolaborasi antar pengelola destinasi dan kelompok sadar wisata. Karena kita tahu destinasi wisata yang baik tidak hanya menghadirkan keindahan alam, tetapi juga didukung oleh pengelolaan yang baik serta peran aktif masyarakat di sekitarnya. Hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang hebat. Yang pertama ada Ketua Pokdarus Provinsi Banten, ya, ada Bapak Lili Suhaili, dan pengelola destinasi wisata Pantai Sawarna dengan Bapak Aceh yang akan berbagi pengalaman serta cerita menarik tentang bagaimana mereka mempersiapkan destinasi wisata agar semakin siap menyambut para wisatawan. Baik, Bapak-bapak, sehat kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya, Pak? Masih lancar? Alhamdulillah Masih lancar ya. Belum ada yang bolong-bolong tentunya ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Untuk pertanyaan pertama, saya ajukan langsung kepada Ketua Pokdarus Provinsi Banten, yaitu Pak Lili. Sebagai bagian dari kelompok sadar wisata, bagaimana peran Pokdarus dalam menjaga kesiapan destinasi agar tetap aman, bersih, dan nyaman bagi wisatawan? Perlu diketahui bahwa Pokdarus ini adalah kelompok masyarakat ya, yang awalnya memang swadaya dalam membantu pemerintah dalam pengembangan wisata. Diambil dari beberapa pemangku kepentingan, mungkin kita kolaborasi dengan semua pihak dan tergabung dalam penggerakan kelompok sadar wisata. Tujuannya adalah, salah satunya adalah mengembangkan sektor pariwisata, di mana di dalamnya mungkin kita juga pada akhirnya membantu masyarakat dalam kaitan pengetahuan bagaimana mereka bersikap, bertutur sapa dengan sopan santun, tentunya bagaimana mereka piawai dalam menjaga kebersihan, penataan di tempatnya mereka masing-masing, sehingga memunculkan destinasi pariwisata yang siap dan mungkin bisa dijual ke pihak luar. Jadi memang pada dasarnya masyarakat ya diberdayakan menjadi masyarakat wisatawan, gitu ya. Dan tentu harus juga mengandalkan Sabta Pesona. Ya. Iya. Baik, lanjut ke Pak Aceh selaku pengelola destinasi wisata nih Pak. Sebagai pengelola destinasi wisata, tentu bagaimana kesiapan fasilitas dan layanan yang akan disediakan untuk memastikan wisatawan dapat berkunjung dengan aman dan nyaman. Ya, selain dari kelengkapan administrasi juga kita artinya didampingi dengan menjalankan SOP-SOP yang sudah kita susun sedemikian rupa, di mana yang tadi kita dibahas bahwa peran Sabta Pesona yang sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan wisatawan, di mana kami juga langkah awal untuk melengkapi semacam papan himbauan dan larangan-larangan tertentu untuk kenyamanan, dan juga kita menyiagakan beberapa petugas, baik petugas darat dan petugas laut, untuk menyiagakan dan sebagai kelengkapan untuk kenyamanan pengunjung. Jadi memang sudah disiapkan selaku pengelola destinasi wisata untuk para wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata merasa aman, merasa nyaman ya Pak ya? Betul. Nah, untuk Pak Lili nih Pak, apa saja sih upaya yang dilakukan Pokdarus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar agar turut berperan aktif dalam menjaga destinasi wisata? Beberapa langkah yang pernah kita lakukan adalah kolaborasi dengan sektor pengusaha wisata ya. Salah satunya adalah warung wisata. Atas arahan dari pemangku kepentingan setempat, kita selalu sosialisasi terhadap misalkan pengusaha warung untuk menyetandarkan ya harga-harga jangan sampai naik ketika musim kunjungan. Yang pertama, yang kedua kembali tadi yang saya sampaikan, menjaga sikap, sopan santun, bahasa ketika tamu berkunjung ke homestay, menata homestay-nya secara rapih dan bersih, mencoba memberi masukan terhadap teman-teman pelaku usaha objek wisata yang sekaligus juga pemandu dalam mereka melaksanakan guiding dan lain sebagainya. Banyak hal yang
yang kita terapkan sampaikan ketika berada di destinasi dengan para pelaku wisata lainnya. Jadi memang sudah banyak ya Pak ya Sudah banyak. kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh Pokdarwis Sudah ya banyak. untuk bisa menghimbau masyarakat sekitar destinasi Betul. wisata untuk selalu bersikap ramah, ya, iya. murah senyum, karena pada dasarnya wisatawan yang berkunjung pasti akan merasa nyaman ketika Betul, berkunjung itu. dengan sikap-sikap warga yang ada di sekitar dengan sabta pesonanya. Siap. Nah, untuk Kang Aceh nih selaku pengelola destinasi wisata ya, strategi yang dilakukan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali itu apa sih Pak yang sudah dilakukan? Ya, tentunya yang paling pertama itu kami mengundang semua stakeholder untuk bekerja sama dalam bidang dalam upaya untuk meningkatkan pengunjung supaya lebih nyaman dan tertib di wilayah kami, yaitu dengan langkah pertama adalah senyum sapa yang ramah. Itu yang langkah utama. Yang keduanya yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Gitu. Makanya kami bekerja sama dengan Pokdarwis pada dasarnya untuk merekrut, untuk membentuk masing-masing paguyuban. Di antaranya paguyuban di kami itu ada berapa paguyuban, di antara paguyuban warung, paguyuban homestay, dan paguyuban objek wisata. Dan itu semua kita berjalan secara kontinu untuk melakukan pembinaan terhadap mereka supaya kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga sehingga mereka akan kembali lagi kepada kita. Gitu. Jadi memang sudah ada wadah-wadahnya tersendiri Wadah-wadah, ya Pak, ya. baik itu paguyuban tempat makan, ya, paguyuban tukang ojeknya, ya, ataupun paguyuban homestay-nya. Jadi memang sudah sangat terkoordinasi ya Pak ya untuk wilayah di daerah destinasi Sawarna. Nah, kepada Pak Lili nih Pak, bagaimana sih Pak Pokdarwis berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengelola destinasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan? Mungkin kami jelaskan bahwa dalam pengembangan wisata ini ada 3 komponen ya. Ada unsur masyarakat, ada unsur pemerintah, dan unsur swasta. Otomatis kami harus bisa berkolaborasi dengan semua unsur itu. Pemerintah terutama, bagaimana kami mengawal kebijakan, rencana-rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya hal ini mungkin harus sesuai dengan ya tujuan dasar kita. Bagaimana kita mengembangkan wisata di destinasi kita secara swadaya ya, tanpa pamrih, tanpa menghitung apapun gitu, dalam upaya peningkatan kepariwisataan sehingga mungkin di sana masyarakat bisa berdaya, ditambah mungkin kolaborasi dengan pemerintah dan terus swasta. harapan ke depan sendiri untuk Pak Lili ini selaku Ketua Pokdarwis Provinsi Banten Pak, untuk libur Lebaran Idul Fitri pada tahun ini apa nih Pak? Yang pertama mungkin yang kita sering antisipasi ini isu hoak ya, yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kunjungan. Bagaimana orang yang sudah booking tempat akhirnya tidak jadi dan lain sebagainya. Sehingga upaya kami saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana kerjasama dengan terutama TikToker ya kayak gitu, untuk coba influencer menangkis apapun yang menjadi isu-isu yang akan berpotensi ngimbas ke destinasi wisata dimanapun gitu ya, mencoba untuk hal itu. Contohnya misalkan di Sawarna, ketika ada isu kita langsung inisiatif dari TikTok influencer itu untuk mendatangi apa yang diisukan saat itu gitu. Jadi itu intinya. beritanya valid dan benar Valid ya Pak dan ya. benar. Jadi tidak langsung tersebar berita-berita hoak ya yang tanpa diketahui kebenarannya pasti atau tidak. Iya, itu. Dan tentu mungkin sedikit himbauan juga mungkin ya bagi para pengunjung yang mungkin mau berkunjung ke semua destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten, kalau ada isu-isu yang memang itu isu-isunya disangka kurang baik lah ya, kurang baik, jadi mungkin bisa dicek and cross check ya, supaya kevalidannya itu memang benar-benar valid ataupun benar-benar fakta di lapangnya seperti itu. Jadi jangan mudah goyang pikirannya dengan berita-berita hoax yang beredar di internet ataupun di media sosial. Betul. Nah, tadi harapan dari Pokdarwis. Sekarang harapan nih dari pengelola destinasi wisata Sawarna nih Pak. Ini kan biasanya tiap tahun nih apalagi libur Lebaran nih ya,
banyak sekali pengunjungnya nih Pak. Hmm. Nah, harapan ke depan nih Pak, sebagai pengelola destinasi wisata apa harapan Pak? Harapan ke depan kami itu bahwa wisatawan ini tetap berjalan lebih meningkat. Ya, artinya kan ini butuh semua pihak atau semua stakeholder yang ada itu terlibat. Bukan sebatas masyarakat saja, tapi pemerintahan juga ikut terlibat di antaranya untuk pembangunan yang tidak bisa kami jangkau, tidak bisa pengelola jangkau, tidak bisa pemerintahan desa setempat itu jangkau, tapi semua stimulan secara keseluruhan itu artinya kita bekerja sama untuk membangun. Jadi memang harapannya butuh dukungan ya, Butuh mungkin dukungan, dari ya, pemerintah betul. daerah kabupaten ataupun dari pemerintah provinsi supaya di beberapa destinasi wisata misalkan butuh dukungan, misalkan mungkin toiletnya kurang, Iya, gitu betul, ya, betul, bisa mungkin ditambah supaya para pengunjung yang datang ke destinasi wisata juga Lebih nyaman. merasa nyaman gitu ya. Betul. Nah, Sobat Ebe, dari perbincangan kita hari ini kita dapat melihat bahwa kesiapan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada pengelola saja, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, kelompok sadar wisata, serta berbagai pihak terkait. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan destinasi wisata dapat terus berkembang, memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Lili, Sama-sama. Pak Aceh sudah menyempatkan waktu datang ke Teras EB bincang-bincang seputaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Mudah-mudahan informasi yang Pak Lili dan Pak Aceh berikan ini bisa bermanfaat untuk seluruh penonton Amin, amin. yang ada di seluruh Indonesia ya, umumnya untuk masyarakat Banten supaya mungkin nanti bisa merencanakan perjalanan wisatanya ke tempat Pak Aceh yang ada di Sawarna. Amin. Nah, saya Rival Firmansyah pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Bincang Teras EB, obrolan santai seputar pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih.